Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur semuanya kita bisa hadir kembali di minggu ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami ada sebagai kami ada, itu atas anugerah-Mu Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di pagi hari ini ya Bapa, di ibadah pertama Tuhan, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau ya Bapa. Kami ingin bersorak-sorak ya Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, urapilah kami semua ya Bapa dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Baik itu pemain musik, singer, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, di Januari tahun baru ini 2025 ini Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami semua ya Bapa. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami semua, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya ya Bapa. Kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami ya Bapa. Bapa, urapilah kami ya Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami bersatu hati. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Begitu Tuhan Yesus, banyak jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Engkau hantar mereka tiba dengan selamat ya Bapa. Sehingga kami bisa memuji bersama-sama meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Tolong katakan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami.
bersorak-sorai bagi namamu ya Tuhan. Kau telah yang berkati, Kau yang pimpin acara ibadah ini Tuhan pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari semangat saudara semuanya. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita mau katakan kusorakan haleluya. Mari kita sapa kiri kanan kita. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan getar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku, lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi. Dengan iman kita katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Puji Tuhan, mari semangat puji Tuhan, amin. Kita mau katakan bahwa tak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan. Karena itu kami mau berjalan dengan Tuhan. Katakan seperti jiwaku, yang indah percaya, untuk matamu Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa bersedia untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Jangan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita dengan semangat lagi kita nyatakan iman kita, saudara.
Bagi senantiasa denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya kuasa Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Kita percaya berkat Tuhan tercurah. Mari kita katakan, Yesus kaulah Raja, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagimu senantiasa
Kau buat kami menjadi indah dan semakin indah Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Kita yakini Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman, kami mau memberikan korban persembahan yang pertama Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dan belum bisa memberi ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan untuk Yesus untuk maju ke depan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebelum saya ajak saudara baca firman Tuhan, saudara, yang pertama tentu kita ada apa ya saudara? Berita-berita kalau di Amerika, saudara. Jadi ada teman-teman kami juga sebagai hamba Tuhan yang melayani di Amerika kan, saudara, yang sekarang ini kalau saya lihat ada kebakaran di mana? Los Angeles. Los Angeles. Ya kan? Nah, maka ada jemaatnya, dia bilang
pokoknya dari tempat ibadah dia cuma 17 kilo lah dari pusat kebakaran itu. Nah, jemaatnya juga ada yang di situ. Tapi dia bersaksi bahwa saya baca ya dari tulisan dia, pas di belakang rumah apinya berhenti. Jadi tapi tetap jemaatnya harus dievakuasi. Tapi intinya dia bilang di situ banyak sekali orang Kristen yang daerah situ, karena kan ratusan atau ribuan hektar itu perumahan itu terbakar semua. Nah, tentu dalam hal ini saudara, saya juga berdoa supaya tetap mereka kuat iman, yang siapapun saudara berhadapan dengan itu, saudara sebagai orang percaya saudara butuh kekuatan ya. Tapi tentu dari satu sisi pasti ada maksud Tuhan ya. Saya lihat juga sih teman hamba Tuhan ini percaya ada maksud Tuhan untuk lawatan Tuhan di sana. Nah, itu saudara dari sisi rohani kita untuk mendoakan. Tapi satu sisi saudara menjadi pelajaran buat kita juga dalam hal ini ya. Bagaimana Tuhan itu tetap jadi, saya selalu bilang, bukanlah nomor satu Tuhan itu, tetapi yang utama. Jadi yang utama, jadi bedanya nomor satu dan utama kan, kalau dia nomor satu berarti ada nomor dua. Kalau yang utama itu, mau nomor berapapun Tuhan itu selalu yang utama. Itu bedanya. Nah, maksudnya begini, jadi pelajaran bagi kita kan, kalau saya lihat ada acara apa ya saudara sebelum itu, ada yang nulis sehari sebelum kebakaran ya, yang disingkat GOD itu, mereka bilang God itu, tapi acara biasa artis-artis yang bikin ya, seperti kita kalau di sini ada penghargaan apa begitu ya, Golden Globes atau apa ya saudara. Jadi kan mereka sengaja, tapi tujuannya memang sebetulnya mau mengejek lah, menghina Tuhan. Jadi mereka bilang begini, kami bikin survei seandainya, tapi ini saudara sekali lagi hanya untuk pelajaran buat kita ya, untuk supaya jangan sekali-sekali mengejek Tuhan apapun kondisi kita. Nah, jadi di momen ini saudara, di acara ini yang sangat ditonton selalu di seluruh dunia, jadi mereka ternyata bikin survei, ini panitia ini bikin survei, bilang begini, kalau ada kebakaran siapa yang kamu mau panggil? Tentu saudara, logika manusia juga memang bisa aja, memang benar ya, saya panggil pemadam kebakaran. Nah gitu, tidak ada masalah sih sebetulnya orang ngomong gitu. Terus ada lagi yang bilang di survei itu berkata paling tinggi itu mereka akan panggil pemadam kebakaran. Ada lagi survei, saya panggil orang tua. Nah gitu, mungkin karena dia anak yang disurvei kan, biasa survei itu kan berapa umur ya. Ada lagi yang bilang, saya panggil Maria Lopez. Nah, mungkin bercanda dengan saudara. Saya tahu setelah itu dimunculkan tentang Tuhan. Berapa yang panggil Tuhan? Mereka munculkan itu 0. Terus mereka ketawa jadi bahan ejekan, itu Tuhan. Maksudnya begitu. Itu maksudnya. Jadi mereka jadikan Tuhan itu jadi bahan ejekan. Tidak ada yang panggil Tuhan. Nah gitu saudara. Tapi surveinya mengenai kalau kebakaran siapa yang kau panggil? Soalnya ada yang bilang itu cuma sehari sebelum acara itu, dan jadi acara itu duluan, tahu-tahu itu terjadi, dan itu dinyatakan bahwa selama ini belum pernah terjadi kebakaran sebesar itu, ya di Amerika, baru kali ini terjadi. Nah, jadi saudara dalam hal ini tentu pertama tadi saya bilang kita doakan musibah di sana, dan yang kedua ini adalah menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dalam arti kata begini. Kadang-kala orang-orang ini kan saudara merasa kita ini apa ya, apalagi di Amerika mungkin merasa kita ini kan sudah cukup ya saudara, kaya sudah, apa lagi? Jadi merasa Tuhan itu tidak perlu lagi. Nah, jadi pelajaran bagi kita, apapun keadaan kita, Tuhan tetap utama. Amin saudara. Sekalipun dalam arti kata kalau orang tanya, kamu kalau begini siapa kamu panggil? Sekalipun mungkin, kebakaran, saya akan panggil pemadam kebakaran, tapi bukan berarti mengabaikan Tuhan. Itu poinnya kan saudara. Sekalipun terpikir, mungkin saya akan cari air untuk memadamkannya, tapi bukan berarti tanpa cari Tuhan. Itu maksudnya. Tidak ada ejekan maksudnya. Tapi intinya bahwa survei mereka ini adalah dijadikan ejekan terhadap Tuhan. Jadi bagi kita, pelajaran bagi kita, apapun keadaannya, Tuhan tetap adalah yang utama. Amin ya. Oke, saudara, itu saja saudara sebagai informasi dari saya. Tapi sebagai anak Tuhan kita saling mendoakan ya, karena ada beberapa jemaat GPDI saudara yang
tinggal di daerah sana, yang saya lihat mereka teman-teman hamba Tuhan GPDI yang bersaksi di Facebook mereka, minta doakan supaya jemaat-jemaat mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sekarang kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita. Kita akan baca saudara dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kita baca saja saudara sampai ayat yang ke-9. Ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Bergantian ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, sebaliklah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut dasar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan dilihat bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau mengingat hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat terakhir bersama-sama, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Di lantai bawah juga silakan duduk kembali. Saudara, poin yang ketiga saya akan membahas mengenai topik kita Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika saudara dia sampai di perbatasan mau masuk ke tanah Kanaan, saudara, Musa itu ternyata sudah selesai tugasnya. Nah, setelah selesai tugasnya dan Musa itu mati. Nah, selanjutnya Tuhan berkata kepada Yosua, sekarang kamu yang aku tunjuk, Tuhan ini ya, kamu yang aku tunjuk untuk pimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, Yosua di sini kalau saudara lihat dia tawar hati, dia juga saudara tidak merasa percaya diri. Karena memang dia sudah melihat orang Israel pada waktu di tanah Kanaan disebut keras kepala, memberontak, menganggap enteng itu Musa. Wah, dia sudah membangun satu saudara pikiran, bagaimana ini kalau terjadi pada saya? Bagaimana bisa memimpin mereka orang-orang ini? Nah, saudara, ada pernyataan Tuhan di ayat yang kelima. Kita lihat dulu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, coba kita baca 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Sampai di situ. Jadi Tuhan kasih pernyataan kepada Yosua. Tuhan memang tahu, Yosua, kamu memang manusia biasa. Tapi ada perbedaan. Ketika aku menyertai Musa, Musa juga itu manusia biasa.
Musa itu pada waktu Tuhan pun mau pilih dia, saudara, dalam Keluaran pasal 2 untuk membebaskan orang Israel, sama juga Musa bilang, siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara juga, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi Tuhan berkata, memang kamu tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kalau aku menyertai engkau, siapapun tidak bisa melawan engkau. Nah, itu kan Yosua sudah lihat dalam perjalanan Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga menggunakan kata yang sama, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita sudah lihat Immanuel artinya apa, saudara? Allah beserta kita. Poin utamanya, betapa penting kalau Tuhan menyatakan penyertaan Tuhan. Haleluya, saudara. Bukan berarti Tuhan menyertai tidak ada tantangan. Yosua menyaksikan sendiri banyak sekali tantangan. Terlebih Yosua telah mengintai tanah Kanaan. Dia sudah lihat di sana bahwa kota Yeriko itu atau kerajaan Yeriko memiliki kekuatan militer yang sangat-sangat kuat. Bahkan pada waktu itu militer terkuat di dunia adalah Yeriko pada waktu itu. Nah, secara manusia Yosua bilang, pikir bagaimana saya bisa mengalahkan mereka? Karena orang-orang yang ikut sekarang pun adalah orang-orang yang saudara, tidak pintar berperang. Tapi intinya begini, mau kalian tidak pintar berperang, tapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan ganti engkau berperang. Amin, saudara. Nah, saudara, masih berkaitan di awal tahun. Saudara, kadangkala kita kan saudara melihat begini, diperhadapkan, bagaimana nanti ya? Begini saja sudah ada isu kebakaran di Amerika. Lalu bagaimana ya nanti ini? Ekonomi naik lagi, pajak 12%. Nah, macam-macam lah, saudara. Sehingga kadang-kala, saudara, dari apa yang kita akan hadapi ke depan, kita mulai membangun suatu asumsi-asumsi yang pada kenyataannya ternyata asumsi-asumsi itu tidak terjadi, atau bisa saja asumsi itu terjadi, saudara, dalam ekonomi kita, dalam bisnis kita, tapi kita bisa melewatinya, atau kita bisa menang terhadap itu. Bahkan kita bisa melihat mujizat dari asumsi negatif kita tadi, tapi kita bisa melihat karya Tuhan di sana. Mungkin kita bisa ceritakan di tahun 2024, pada waktu kita masuk 2024, ada banyak asumsi yang kita bangun, tapi ternyata berbeda dengan apa yang pada waktu kita melewati. Demikian juga, saudara, di tahun 2024 ini kan, saudara, bahwa bagaimana sangat penting bagi kita untuk membangun satu iman yang berdasarkan firman Tuhan, bahwa bagaimana Allah Immanuel menyertai saya. Amin, saudara. Dan itu tentu, saudara, kita harus saudara, bahkan harus terus memperkatakan firman ini, kata firman Tuhan tadi ya, saudara, perkatakan terus. Bukankah kadang-kala memang, saudara, kita mau apa saja kan, saudara, makanya saya bilang dari awal tadi, kita ini bukan menomorsatukan Tuhan, tapi mengutamakan Tuhan, begitu. Nah, sehingga kita ini selalu datang kepada Tuhan untuk apa? Kita mengutamakan Tuhan, karena memang kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Kalau perlu kita berdoa, Tuhan, jangan sedetik pun tanpa menyertai saya. Haleluya, saudara. Kami butuh Tuhan. Ini saya kalau berdoa itu Tuhan, saya butuh Tuhan. Apa saja, saya itu butuh Tuhan. Nah, demikian kita balik pada firman Tuhan ini, saudara, bahwa ini pernyataan Tuhan. Sebagaimana, seperti Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, dalam hal ini, saya coba ajak saudara baca ayat 9 lagi. Ayat 9 tadi, ada pernyataan Tuhan di sana juga. Ya, kadang-kala begini ya, saudara. Kita ini kadang-kala Tuhan sudah bicara, sudah dengar firman kan, tapi kadang-kala menghadapi satu kondisi, ciut lagi. Makanya Tuhan datang ulang kepada Yosua. Tuhan bicara ulang. Tadi dia bilang, oke, Immanuel, Tuhan menyertai. Kan begitu, saudara. Dia baru dengar firman. Setelah pergi, dia lihat keadaan. Kayaknya enggak. Karena kan belum, saudara. Karena belum pergi berperang dia. Belum masuk tanah Yeriko. Nah, kayaknya bisa kalah nih kita nih. Kayaknya ini
Tuhan tidak sertai. Nah gitu, makanya ayat ini muncul lagi. Jadi tawar lagi hatinya. Coba kita baca 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan datang lagi kasih tahu, ulang lagi. Makanya kita ini saudara, saya ada pengumuman di sini kan, baca firman Tuhan setiap hari minimal berapa pasal? 1 pasal, dan juga selanjutnya apa saudara? Saling mengingatkan dalam keluarga untuk baca firman. Kenapa saudara? Karena firman kita baca bisa kita lupa. Karena itu firman makanan iman kita saudara. Makanan iman kita ya firman Tuhan. Nah Yosua ini sudah dikasih makan firman, ciut lagi dia, tawar hati lagi. Nah penting lagi ada firman Tuhan, entah kita baca, entah kita dengar firman Tuhan saudara, untuk kembali menguatkan. Makanya Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Jadi Tuhan mengulang, bukankah sudah aku bilang, aku mau menyertai sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga mau menyertai engkau. Ternyata Yosua sudah tawar hati, kamu harus kuatkan. Bagaimana cara menguatkan hati? Ya dia harus bilang lagi, aku percaya Tuhan menyertai saya. Kita juga begitu saudara setiap hari, amin saudara. Cara menguatkan iman kita, hati kita, kita harus bilang, aku percaya Tuhan menyertai saya. Oke, saudara, kita akan melihat saudara, bukti Tuhan menyertai saudara dalam perjalanan Yosua. Untuk kita merefleksikan iman kita dari sini saudara, dalam 3 poin saya akan bahas ini saudara. Mari kita lihat dulu saudara. Yang pertama saudara, ayat Yosua pasal 1 saudara, ayat yang ke dari mana ya? 12, coba 12. Ini ceritanya saudara, ketika Yosua, ini kan tadi perjanjian dengan Tuhan. Nah selanjutnya, Yosua bilang, saya terima penyertaan Tuhan itu, saya terima firman Tuhan ini. Sekarang sebelum saya mengajak orang Israel menyerang kota Yeriko, langkah pertama Yosua berpikir, saya akan intai dulu. Saya akan intai Yeriko dulu. Nah begitu. Nah sehingga Yosua masuklah saudara, mengintai dulu, mengintai Yeriko ini. Nah ketika mereka mengintai saudara, ternyata intayan mereka ada yang lihat. Ada yang lihat, oh ada orang yang mengintai kerajaan kita. Wah pasti mereka akan saudara, berencana jahat bagi kita. Dikejarlah mereka saudara, dan mereka lihat, mereka masuk saudara di satu rumah. Namanya saudara, rumah itu rumah dari, dikatakan saudara, ada yang tahu nggak saudara? Rahab itu apa saudara? Coba kita baca dulu saudara, saya sudah menjelaskan, saya belum baca lagi. Mari kita baca 1, 2, 3. Katanya, pergilah kita dari itu dari kota Yeriko. Maka pergilah sampai mereka ke rumah seorang perempuan sudah dia berkata, ayat 2 saya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan bahwa keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika aku kembali dari tujuan malam, maka beberapa orang itu, aku tidak tahu mana orang-orang itu pergi. Setelah kejar mereka, tentulah mereka menyusul mereka. Ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya
kedua pengintai itu naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu menjaga ke arah sungai Yordan, ke tempat Tuhan berdatangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Sesudah mengejar-ngejar itu keluar. Ayat 8, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan lagi pada orang itu tidur, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan begini kepadamu, dan bahwa pemberian yang kepadamu telah memuliakan kami, dan segala penduduk negeri ini bermaaf menghadapi kamu. Oke, sampai di situ saja ya, saudara. Saya baca. Saudara boleh teruskan baca sendiri. Saya akan jelaskan begini untuk mempersingkat waktu ini. Saudara, yang saya mau bawa dalam poin ini, saudara, mengenai bukti penyertaan Tuhan bagi orang Israel, saudara, adalah saat mengintai tanah Kanaan. Dua orang ini kan pengintai ini adalah mewakili semua orang Israel. Jadi ketika Yosua menyuruh dua pengintai ini, seharusnya dua pengintai ini, saudara, sudah tidak bisa kemana-mana. Kalau dua pengintai ini tertangkap, saudara, berarti kekalahan dari bangsa Israel terjadi, karena mereka sudah tahu. Nah, saudara, yang kita melihat di sini adalah ketika, saudara, perjalanan dua pengintai itu, dan ternyata, saudara, dalam perjalanan itu tidak disangka, saudara, apa yang mereka sudah susun strategi baik-baik, berjalan bersembunyi, pasti juga Yosua sudah ajarkan. Karena kan sebelumnya Yosua yang mengintai tanah Kanaan ini. Jadi Yosua sudah ajarkan, kamu lewat sini, ini lebih aman. Tapi ternyata, saudara, pengalaman apapun yang sudah dialami oleh Yosua ternyata tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Ketika mungkin mereka mengikuti ajaran Yosua, kamu lewat sini, ternyata, saudara, tidak seperti yang pertama pada waktu Yosua mengintai. Mereka tidak bisa melihat Yosua. So, dalam hal ini begini, saudara. Kadangkala kita, sana di tahun 2024, kita berpikir begini, oh, strategi yang sama 2024 ini berhasil bagi kita. Sehingga kita coba juga strategi yang sama, entah dalam pekerjaan, berbisnis, dalam berumah tangga, ini bisa berhasil kita ini. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Loh, kok tidak jadi ya? Dulu kita pakai strategi ini dalam berbisnis, tapi ternyata kok sekarang beda nih, tidak berhasil. Nah, begitu, saudara. Nah, ini dia, saudara. Yang saya mau katakan adalah penting sekali kita kembali kepada Immanuel untuk menyatakan Tuhan menyertai kita. Karena, saudara, ketika strategi itu tidak jadi, Tuhan itu sering bahasa yang digunakan manusia adalah Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Nah, kita balik, saudara, bahwa di mana Tuhan membuktikan Dia Immanuel ketika dua pengintai ini terjadi masalah, bahkan diketahui oleh kerajaan, oleh raja dari Yeriko. So, bukan berarti Tuhan membiarkan. Tetap ada persoalan di sana, tapi Tuhan punya cara menolong dua pengintai. Cara Tuhan apa, saudara? Kadang-kala cara Tuhan menolong, saudara, adalah menyatakan pertolongannya melalui, dikatakan tadi, saudara, perempuan sundal ini. Saudara, tidak terpikirkan bagi mereka bahwa ternyata Tuhan pakai Rahab ini. Ya. Begini ya, saudara. Dalam hal ini saya langsung ambil makna rohani dalam peristiwa antara perempuan sundal yang dipakai Tuhan menolong dua pengintai ini. Dan ini kan membuktikan bahwa Tuhan Immanuel menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi Tuhan menyertai apapun yang dilakukan oleh Yosua atau disuruh Yosua, Tuhan sertai. Jadi ini mau membuktikan sebetulnya kepada Yosua bahwa ketika Tuhan sudah bilang menyertai, Dia itu
Ini bukan berarti tidak ada tantangan, tapi dia bertanggung jawab ke sana. Ketika itu kamu tidak ada jalan lagi, dia akan berikan jalan keluar. Caranya gimana? Ya ini saya bilang saudara, kadangkala orang berpikir kok kalau dibilang dari awal, seandainya Tuhan sudah bilang kepada Yosua, nanti Yosua kamu nanti akan dua pengintai itu akan diketahui oleh raja, dan nanti yang akan saudara yang akan menolong kalian, yang menolong di sana ada perempuan sundal. Ya mungkin bagi mereka manusiawi berkata begini, masa perempuan yang menolong kita? Nah gitu saudara, mana bisa perempuan tolong kita? Nah saudara, kalau kita lihat saudara, bagaimana Allah Immanuel menolong dua pengintai ini saudara, di mana sebetulnya itu Tuhan mau buktikan bahwa bukan perempuannya yang akan menolong, tapi sebetulnya itu adalah cara Tuhan yang bekerja menggunakan itu, tapi bukan perempuannya, tapi itu Tuhan. Saudara, demikian saya bilang tadi dalam makna rohani kita, saudara, dalam perjalanan hidup kita 2025, saudara, percayalah Immanuel itu, ya. Sehingga kita begini, ketika kita menghadapi orang, jangan kita saudara, kalau di dalam Yeremia, mari baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi intinya begini, orang kalau dia menjauh dari Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mentaati Tuhan, berarti dia akan taati manusia, andalkan manusia. Nah orang ini akan terkutuk. Nah selanjutnya ayat 6, ayat 7, baca 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat saudara. Jadi dari ayat ini menuntun kita bahwa kita ke depan ini harus andalkan Tuhan, kan saudara. Tapi jangan kita andalkan manusia, intinya begitu. Tapi jangan juga kita begini, saudara. Mana bisa ya kita ketemu orang, entah kita lihat. Kita bicara dari keluarga kita. Kita lihat anak kita, entah anak kita perempuan atau laki. Kadang-kadang kita merasa anak-anak kita, ya kamu tidak ada apa-apanya begitu. Mungkin mana bisa sih kamu begitulah. Kadang-kadang kita melihat hal-hal anak-anak itu tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Padahal mungkin saudara, anak-anak itu yang akan Tuhan pakai, saudara, begitu. Tuhan pakai, atau saudara, atau orang di sekitar, seorang karyawan atau apapun lah saudara. Jadi maksud saya begini, siapapun orang kita hadapi, saudara, kita lihat entah karyawan kita atau teman kita, saudara, kita tidak boleh, pertama begini saudara, kita tidak boleh pertama tidak boleh andalkan dia, kita andalkan Tuhan, tapi tidak boleh remehkan orang juga. Haleluya saudara, tidak boleh remehkan orang. Karena begini, kita balik lagi ke Yosua tadi, ketika saudara, perempuan ini saudara, perempuan dibilang juga perempuan sundal, saudara, kadang-kala kan kita juga kalau lihat orang, ini orang ini perempuan sundal, gitu. Ini orang mah nggak bisa diandalkan. So jangan dulu saudara, jangan langsung cepat menghakimi orang, jangan menghakimi orang. Karena apa saudara? Karena kita nggak tahu saudara, kita nggak tahu bagaimana ini pasalnya Tuhan lah saudara, Tuhan mengatur orang itu. Kita nggak tahu. Kalau saudara nanti pelajari Rahab ini, saudara, dia kalau ditarik garis keturunannya, saudara, dia garis keturunan akan berakhir, ada yang tahu nggak saudara? Sampai ke mana? Garis keturunannya sampai ke mana? Ada yang tahu nggak? Sampai ke Yesus. Saya bisa bayangkan garis keturunan dari perempuan ini terus ternyata sampai ke Yesus. Memang itu ada satu simbol, saudara. Ada satu simbol bahwa bagaimana orang-orang saudara yang
saudara, sebetulnya orang yang berdosa seapapun berdosanya, saudara, nanti satu waktu ketemu Yesus, ya, di dalam Yesus lah dia bisa saudara, ya memang di dalam Yesus, karena tidak ada orang yang bisa menyelesaikan dosa di dalam Yesus. Nah, saya balik lagi ya saudara. Jadi dalam hal ini Tuhan itu membuktikan saudara, dia Allah berserta dengan Yosua melalui kedua pengintai itu. Ketika mereka saudara telah diketahui oleh Raja Yeriko, dan seharusnya mereka harus ditangkap. Tapi kita lihat Allah Immanuel yang beserta itu punya banyak cara menolong di setiap orang yang disertai Tuhan. Sebab itu saudara Islam Tuhan, saya katakan begini saudara, ya kita tidak boleh juga saudara dalam menghadapi orang cepat menghakimi orang. Ya, jangan cepat menghakimi orang. Ada entah di dalam rumah tangga kita, anak kita bersalah, orang tua bersalah, istri bersalah, suami bersalah. Yang dikeluarkan jangan cepat-cepat penghakiman. Haleluya saudara. Jangan cepat-cepat hakimi. Sekalipun bersalah, jangan cepat-cepat dihakimi. Aja diskusi dulu. Memang kita akan bilang salah ya salah, begitu saudara. Tapi jangan dalam konteks penghakiman. Karena iblis sangat senang saudara di dalam rumah tangga itu saling menghakimi. Saudara bayangkan kalau orang sudah saling menghakimi di dalam rumah tangga saudara, itu pasti ribut, tidak mungkin tidak. Dan iblis paling senang itu. Nah, padahal di dalam rumah tangga kita, entah itu anak, entah itu istri, entah itu suami, entah itu karyawan, pasti akan ada salah, pasti akan ada itu. Nah, iblis kan tinggal tunggu-tunggu nih, ketika ada salah si anak, si kakak, si adik, si orang tua, secepatnya mungkin iblis dorong saudara, hakimi dia. Nah, oke, kita balik saudara. Kalau saya ajak saudara melihat bagaimana saudara pada waktu Tuhan Yesus saudara dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara, itu ketika Yesus mau melintasi menuju ke saudara dari Yerusalem menuju ke Galilea. Jadi kan dia akhirnya sengaja melintasi daerah atau tanah orang Samaria. Kalau dia tidak mau melintasi itu, dia harus berputar ya. Tapi di situ saudara, ketika mereka haus saudara, itu ada perempuan di sana. Saudara, perempuan ini saudara sedang mengambil air begitu saudara. Bahkan dia berdosa, dibilang pada waktu dia bercakap dengan Yesus berkata, di mana suamimu? Karena dia tidak mengambil air ya saudara. Suamimu kok tidak ada mendampingi kamu? Dia bilang, saya tidak punya suami. Tuhan bilang, iya memang, karena kamu memang punya adanya kamu 5. Kok kamu tahu? Nah begitu. Nah, poin utama di sana adalah akhirnya saudara, orang berkata, kok Yesus bercakap dengan dia? Kok dia tuh orang berdosa? Jadi orang melihat, orang menghakimi. Para murid pun kaget, kok kamu dengan dia? Maksudnya bercakap-cakap. Nah, disinilah saudara, bahwa sebetulnya ada poin yang Tuhan mau ajarkan. Bukankah sebetulnya semua manusia itu telah berdosa? Dan Tuhan tidak mengajarkan bahwa orang berdosa itu dihakimi. Adalah orang berdosa itu adalah diberitakan firman Allah, seperti Yesus beritakan firman Allah kepada perempuan ini dan perempuan ini. Saudara, kalau dalam kami teologi saudara mengajar, terutama saya juga mengajarkan Injil Yohanes. Saudara, itu adalah perempuan penginjil paling hebat di dunia yang pernah ada. Saudara, kenapa? Saudara, ketika itu dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Di kampung-kampung dia beritakan Mesias, banyak orang datang kepada dia. Nah, saudara, mungkin dari awal saudara tahun ini untuk membawa kita bagaimana ingat Tuhan menyertai kita. Bukan untuk saudara Islam Tuhan, bahwa kita ketika melihat orang bersalah bukan untuk datang menghakimi, tapi kita datang untuk menginjili, memberitakan firman supaya orang itu datang pada Tuhan. Amin saudara. Nah, kita balik lagi. Saudara, saya minta waktu lagi. Satu poin saja saya akan bawa. Ini ada 3 poin saya mau jelaskan di sini. Yang saya mau jelaskan begini saudara. Ketika saudara Allah Immanuel menyertai kita, itu akan ada tantangan-tantangan di sana saudara.
Tadi kalau kita lihat dua pengintai, ternyata ada tantangan yang betul-betul membawa mereka harusnya pada kematian. Karena raja sudah tahu mereka mengintai. Tapi ternyata saudara, Tuhan punya cara menolong dia melalui perempuan sundal ini, yaitu Rahab, saudara. Dan akhirnya mereka bisa balik. Jadi poin utama bagi kita, saudara, begini. Saudara, siapapun di muka bumi ini, saudara punya masalah, tantangan apapun, percayalah Allah Immanuel punya cara menolong kita. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Amin, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, kalau kita punya keuangan, aduh, mungkin ada orang kaya itu tolong kita. Belum tentu. Tuhan bisa pakai justru. Ingat peristiwa Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, ketika sudah hari sore, ada 5.000 laki-laki, belum perempuan. Ketika para murid berpikir, Tuhan, ini hari sudah mau malam. Siapa yang bisa kasih makan mereka? Siapa orang kaya bisa sediakan makanan bagi mereka? Itu kan pikiran mereka. Di mana orang berjualan? Yang bisa jualan makanan sebanyak ini hanya orang kaya, punya modal yang besar. Siapa yang bisa kasih makan? Saudara, ketika itu yang dimunculkan, tapi ternyata yang Tuhan pakai siapa, saudara? Anak kecil. Amin, saudara. Yang hanya punya 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ternyata Tuhan pakai. Haleluya, saudara. Tuhan itu punya banyak cara. Dia Immanuel. Sebab itu kemanapun kita berada, apapun yang kita usahakan, bisniskan, jangan pernah, saudara, jangan pernah tidak berkata, Tuhan, Engkau Immanuel. Aku percaya Tuhan, Engkau Immanuel beserta dengan saya. Haleluya, saudara. Memang akan ada tantangan. Ketika 5.000 orang itu sudah ada, murid-murid menghadapi tantangan, bagaimana mau kasih makan ini? Tapi Tuhan punya cara. Ada 5 roti 2 ikan dari anak kecil. Kasih makan mereka. Sisa berapa? 12 bakul. Jadi intinya kalau Tuhan beserta, Tuhan bertanggung jawab. Kadang-kala Tuhan menyertai kita, tapi kadang-kala kita tidak apa, saudara? Iman iya, tapi tidak memperkatakan. Kalau Yosua tadi, perkatakanlah Taurat itu siang dan malam, perkatakanlah firman. Maksudnya kan Tuhan sudah bilang, aku menyertai engkau. Kan itu firman Tuhan. Nah, kita juga tentu harus memperkatakan itu. Saudara, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, ada persoalan-persoalan di dalamnya. Tapi tetap berkata, Tuhan, aku percaya Engkau menyertai saya. Ada persoalan ini, aku percaya Engkau berikan jalan keluar. Haleluya, saudara. Memang kadang-kala ada kalanya Tuhan kasih persoalan itu, izinkan persoalan itu. Kenapa, saudara? Kadang-kala Tuhan itu menyertai kita. Saudara, kadang-kala kita itu terlalu cepat ke depan. Dalam arti kata, seolah-olah kita semua yang melakukannya tanpa ada Tuhan. Bahkan saudara, saudara, kadang-kala muncul tanpa motif menghina Tuhan, ya. Muncul dalam ego kita, merasa kita semualah yang paling hebat. Oh, saya berhasil karena saya punya strategi ini, karena saya punya ini, saya punya link ini, saya punya teman ini. Seolah-olah karena kita. Padahal kita ketemu teman, bisa itu sebetulnya semua rangkaian Tuhan. Amin, saudara. Rangkaian Tuhan. Jadi saudara, ini yang perlu kita renungkan. Yang kadang-kala saudara, kita itu terjebak di situ. Terjebak di situ yang saya bilang tadi, sudah terlalu maju. Terlalu maju dalam arti kata tadi itu, merasa kita semua. Karena kita bisa berhasil, karena kita punya ini. So itu yang membuat kadang-kala, oh Tuhan bilang, oh karena kamu, ya sudah silakan ke sana. Sampai di ujung mentok, Tuhan di mana sih? Itu kok Tuhan nggak tolong, kok kenapa jadi begini ya? Kok Tuhan ini kok biarkan saya ya? Nah, Tuhan bilang bukan saya biarkan kamu yang biarkan saya. Nah gitu. Kamu yang biarkan saya, kan perjanjian kita kan saya menyertai, kita jalan bersama.
Nah, oke, saudara. Jadi intinya begini, bahwa mari kita terus berjalan. Di tahun 2025 bukan tidak ada persoalan di dalamnya nanti, tetapi ada Allah Immanuel yang siap menolong kita. Satu lagi poin, saudara, yang saya mau ajak saudara baca. Saudara, ketika di 1 Raja-Raja, saudara, pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini perlu kita baca, saudara. Ini ayat terakhir bagi kita dalam poin pertama ini, ya. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri, bergantian. Ini mengenai bagaimana Elia, saudara, ada di sungai Kerit. Dan tidak ada, saudara, orang yang bisa kasih pertolongan bagi dia. Tapi Tuhan punya cara menolong dia. Kalau tadi pakai anak kecil, kalau ini akan pakai binatang. Perempuan dan laki. Sekarang perempuan dulu ayat 1, nanti laki ayat 2. Dengan suara yang kencang, ya. Wanita dulu ayat 1. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 terakhir, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita lihat cerita ini kan, saudara, kalau tadi saya bawa saudara bagaimana Allah Immanuel kepada Yosua, Tuhan pakai ada perempuan sundal menolong, itu cara Tuhan. Bagaimana ketika Yesus dan para murid, saudara, ketika hari sore tidak ada makanan, Tuhan pakai anak kecil. Allah Immanuel tetap bertanggung jawab di sana. Ketika Elia, saudara, ada di sungai Kerit, saudara, dia sendiri di sana. Tuhan berkata kepada dia, tidak akan ada panas, tidak akan ada hujan nanti, tapi Allah Immanuel akan memberi engkau makan. Saudara, Elia juga tidak berkata bagaimana caranya di sana, tapi Tuhan bilang ada burung gagak. Loh, kalau dia berpikir bagaimana cara, dari mana burung ini bawa makanan? Saudara, itulah cara Tuhan. Jadi saudara, inti dari poin yang pertama, Allah Immanuel akan menyertai kita, saudara, di tahun 2025 ini dengan cara Tuhan menolong kita. Sebab itu tetaplah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan sudah buat pernyataan kepada Yosua sampai 2 kali. Aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Demikian Tuhan yang sama juga membuat pernyataan bagi kita di awal tahun. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan menyertai kita. Amin. Saya harap jemaat Tuhan setiap hari perkatakan ini. Haleluya, saudara. Alkitab tadi berkata, perkatakan firman ini. Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, memberkati iman kami, menerangi iman kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami juga percaya ada tantangan-tantangan ke depan, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Tantangan-tantangan itu akan membawa kami melihat, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami datang kepadamu setiap kami di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu menaruh Tuhan ke dalam tangan-Mu, rumah tangga kami, umat-Mu, pendidikan anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, keuangan kami di perjalanan tahun 2025 ini. Kami percaya Allah Immanuel bertanggung jawab bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya kami akan mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa di tahun 2025 ini. Terima kasih. Doa kami, Tuhan, kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Kalau ada
yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Terlebih ya Tuhan, iman percaya kami kuatkan selalu. Taruh kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam iman kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau telah taburkan pada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk. Serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terberkati dengan firman-Nya, amin. Saatnya kita akan melakukan program persembahan yang kedua. Saya minta petugas persembahan maju ke depan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk pembangunan. Kau telah memberkati gereja yang sedang kami bangun juga, persiapannya, prosesnya, Kau yang terus memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan terus dibukakan untuk Bapak Gembala dan kita bisa mendapatkan dan melakukannya. Dan terima kasih juga untuk petugas pelayanan pada pagi hari ini, mulai dari WL, pemain musik, singer, multimedia, usher, dan juga petugas pelayanan. Dan juga pastinya terima kasih untuk jemaat semua yang hadir, kita sama-sama melayani di pagi hari ini. Dan untuk pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ibadah komsel kembali berjalan seperti biasa. Hari Kamis, akan ada rapat keuangan akhir tahun 2024 yang diadakan via Zoom jam 8 malam. Hari Jumat, ibadah gabungan WSP dan Pelprip kembali berjalan seperti biasa. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja, dimulai jam 7 pagi. Ibadah YMB akan diaktifkan kembali di hari Sabtu, tanggal 25 Januari minggu ketiga. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja.
Demikian pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita semuanya bangkit berdiri. Situasi apapun juga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau punya berjuta cara Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau bekerja dan bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan Tuhan kehendak-Mu bagi kami. Dan saat ini kami juga berdoa, Roh Kudus mampukan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Engkau melihat setiap umat-umat-Mu dengan segala pergumulan yang ada. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mengenai apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang akan datang nanti Tuhan, kami percaya Engkau terus Tuhan menuntun kami, Engkau terus membuka jalan bagi kami, Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Mereka yang berhalangan, mereka yang sakit, kami hanya berdoa Engkau menilik mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan mereka yang sedang bepergian Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi. Hari-hari minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh datang beribadah kepada-Mu. Dan yang malas Tuhan, Engkau jamah Tuhan, taruh kerinduan yang besar untuk mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pembangunan gereja nanti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau bekerja melalui Tuhan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Engkau memberkati, dan setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kegiatan seminggu yang akan datang, ibadah sebentar juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah anak-anak, ibadah sore Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dan Engkau berdaulat, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi, Engkau mencintai bangsa ini. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus tanda pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Tuhan yang menjadi segala sumber berkat bagi kami.
Mohon berkati kami semua ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.